Sekarang saatnya kita membahas tentang bilangan akar. Kemarin kan udah bilangan pangkat ya, sekarang bilangan akar. Akar sama pangkat itu sebetulnya sama aja ya. Kalau ada dua pangkatnya pangkat pecahan ya, maka ini artinya apa? Oh, ini artinya akar pangkat 2 ya, 2-nya dari sini nih. Dari 2 pangkat 1. Nah, gitu ya. Jadi 2 pangkat setengah artinya akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Kalau akarnya pangkat 2 biasanya kita tidak tulis, berarti otomatis aja tulis akar 2 ya. Jadi kalau nggak ada angkanya itu berarti akar dari akar 2 ya. Terus misalkan kita punya 3 pangkat 1/3 artinya apa? Oh, berarti akar pangkat 3 dari 3 pangkat 1 ya. Akar 3 biasanya ditulisnya akar 3 dari 3 ya. Kalau misalkan kita punya 5 pangkat 2/3 ini artinya apa? Oh, artinya akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 ya. Itu arti dari pangkat pecahan. X pangkat 2/5 artinya oh, akar pangkat 5 dari X pangkat 2. Oke ya. Nah, sekarang gimana caranya nyari nilai dari satu akar ya. Misalkan kita punya akar 4. Berapa akar 4? 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Nah, ini kalau nggak ditulis berarti dia akar 2. Nah, berapa? Ya, berarti berapa tuh akar dari 4? Ini kalau kita tulis bilangan pangkat kan jadi 2 pangkat 2/2 ya. 2 dibagi 2. Berarti 2 pangkat 1 berarti sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai suatu pangkat tinggal dibagi aja nih. Pangkat di sini sama akarnya, akar bilangan pokoknya berapa gitu. Kalau kita punya akar 9 ya, berapa sih akar 9? Ya, akar 9 kan artinya akar 2 dari 3 pangkat 2. Oh, berarti tinggal 3 pangkat 2 bagi 2 gitu ya. 3 pangkat 1, 3. Oke, sekarang kalau akar dari 81 ya. Ya, ini berarti akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2. Ya, maka ini tinggal dibagi 9 pangkat 1 ya. Kalau akar pangkat 4 dari 81 berapa? Ya. Oh iya. Ya. 81 itu berapa pangkat berapa ya? 81 9 kali 9. Tapi 9 itu kan 3 kali 3 ya. Berarti ini 3 pangkat 4 ya. 81 itu 3 pangkat 4. Berarti berapa nilainya? Gampang, sama. Tinggal dibagi aja. 4 dibagi 4. Berarti dapat 3. Gitu ya. Oke. Itu cara mencari nilai satu akar. Oke. Oh, kalau akar X pangkat 6 berapa? Oh ya, gampang. Berarti tinggal X pangkat 6 dibagi 6-nya dari sini dibagi 2. Karena ini ada 2 sebetulnya. Berarti sama dengan X pangkat 3. Gitu ya. Nah, seperti halnya bilangan pangkat, akar juga punya beberapa sifat. Ya, sifat akar. Sifat akar tuh gini. Misalkan kita punya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3. Berapakah hasilnya? Ya, karena ini akarnya sama nih, bilangan pokoknya akar 3. Maka kalau ini dijumlahkan ya tinggal dijumlah aja nih 2 sama 3 gitu ya. Berarti 5 akar 3. Kalau pengurangan gimana? 5 akar 5 dikurangi 2 akar 5 sama. Ininya sama nih, akar 5. Berarti tinggal 5 dikurangi 2, 3 akar 5. Gitu ya. Tapi kalau misalkan 2 akar 3 dikurangi akar 3 berapa? Ya, akar 3 ini berarti kan sebetulnya di sini ada angka 1 gitu ya. Jadi berapa? Oh, berarti akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau akar 2 akar 2 ditambah 3 akar 3 berapa? Oh, ini karena
akarnya beda, bilangan pokoknya beda, berarti ini udah nggak bisa dijumlahin lagi gitu ya, udah aja dibiarkan dalam bentuk begitu gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya 2 akar 8 ditambah 3 akar 50 ya, bisa dihitung nggak? Nggak bisa Bu, karena ini beda. Hati-hati ya, ini masih bisa disederhanakan. Nah, sederhanakan dulu. Kalau udah sederhana dan ternyata beda bilangan pokoknya, baru nggak bisa dijumlahkan ya. Tapi ini kita harus sederhanakan dulu. Bagaimana cara menyederhanakan akar 8 ya? Akar di sini kan akarnya akar 2 ya. Maka kita harus ingat sama perkalian kuadrat ya. Di sini kan ada 1 kali 1 itu 1 ya. 2 kali 2 itu 4. 3 kali 3 itu 9. 4 kali 4 itu 16. 5 kali 5 itu kan 25. 6 kali 6 itu 36. 7 kali 7 49. 8 kali 8 itu 64. 9 kali 9 81. Artinya apa? Kalau akar dari bilangan-bilangan ini bilangan ini disebut bilangan kuadrat. Artinya ketika diakarin dia punya nilai gitu ya. Nah sekarang gimana caranya menyederhanakan yang seperti ini 8. Akar 8 berapa ya? Ya ini berarti 2 kali 8 ini jadikan perkalian yang salah satunya bilangan pangkat, bilangan kuadrat ya. Maka 8 itu kan berarti 4 kali 2 ya. Nah ditambah 50 juga sama, jadikan perkalian bilangan kuadrat ya. 50 itu kita cari bilangan kuadrat yang paling mungkin tuh, yang paling mendekati ke 50. Berarti 25 kali 2. Nah gitu. Nah kalau begitu 4 akar 4 kan bisa keluar. Angkat akar 4 itu 2 ya. Berarti ini 2 kali bisa keluar tuh 2. Akar 2-nya tetap di dalam ya. Kemudian yang ini 3, 25 akar 25 itu 5 bisa keluar, berarti 5 akar 2. Kalau begitu ini tinggal kali nih, ini 4 akar 2 ditambah 15 akar 2. Tuh ternyata bilangan pokoknya sama. Maka kita bisa langsung jumlah jadi 19 akar 2 gitu ya. Nah itu penjumlahan. Jadi kita harus sederhanakan dulu. Dilihat kalau misalkan bilangan pokok akarnya sama, itu bisa dijumlah atau dikurang ya. Kalau perkalian gimana nih? Perkalian atau pembagian ya. Perkalian 2 akar 3 dikali 3 akar 2 gimana? Oh kalau ini gampang ya. Kaliin aja dalamnya. Ini berarti 2 kali 3. Angkanya jangan sama ya. Misalkan ini 5, ini 7 gitulah ya. Oke, ini berarti 2 kali 3 akar. Nah 5 sama 7 bisa digabung jadi 5 kali 7. Itu kalau perkalian simple aja. 6 akar 35 gitu ya. Pembagian gimana? Ya, 3 akar 7 atau 3 akar 10 misalkan dibagi ya akar 2 berapa? Oh ini juga sama bisa digabung, berarti 3 akar 10 per 2 berarti ini 3 akar 5 gitu ya. Itu perkalian sama penjumlahan akar. Nanti kita latihan soal di sesi berikutnya ya.